Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Khusus, tentunya bersama saya Devina Permata, dan hari ini kita akan membahas tentang DBH-CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang pastinya ini merupakan salah satu hal yang penting karena masih banyak rokok-rokok ilegal yang masih beredar luas di luar sana, dan tentunya hal ini merupakan salah satu hal yang merugikan negara. Hari ini kita akan bahasnya bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama kami akan sapa Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Grobogan, Bapak Heru Dwi Cahyono SSTP MSI. Pak Heru, apa kabar Bapak? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Bisa menyapa masyarakat, ini perwakilan dari organisasi masyarakat di Grobogan. Silahkan disapa terlebih dahulu Pak Heru. Terima kasih seluruh rekan-rekan masyarakat di Kabupaten Grobogan. Selamat datang di acara talk show terkait dengan gempur rokok ilegal. Kami mengharapkan dari masyarakat tidak memberi ruang kepada beredarnya rokok-rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Baik, dan semoga setelah ini semakin tahu dan paham lagi ya ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa. Baik, kemudian di sebelah Pak Heru kami akan sapa juga Bapak Iqbal Mutakin, pemeriksa Bea dan Cukai, ahli pertama kantor Bea Cukai Semarang. Pak Iqbal, ya, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat tentunya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Iqbal dan juga Pak Heru, kita mau berbicara tentang cukai dan juga DBH-CHT. Kita ngobrol dulu ke Pak Iqbal deh. Cukai itu sebetulnya apa sih Pak, untuk mungkin bisa diperkenalkan kepada organisasi masyarakat yang hadir hari ini? Ya, jadi apa itu cukai Bapak Ibu? Cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kalau cukai biasanya Bapak Ibu itu taunya adalah yang menempel di rokok ya Bapak Ibu ya, atau biasa disebutnya bandrol kalau di masyarakat. Nah, bandrol ini adalah pita cukai Bapak Ibu sebagai bukti bahwa barang ini, rokok ini sudah melunasi cukainya, sudah membayar cukainya. Ya. Begitu Mbak. Oke, baik. Jadi mungkin sebutnya benar ya, bandrol. Nah, untuk barang-barang selain rokok yang dikenai cukai, apa saja Pak Iqbal? Nah, untuk saat ini barang-barang kena cukai yang sudah ditetapkan undang-undang ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu etil alkohol. Nah, etil alkohol ini bahan dasar untuk membuat minuman beralkohol, bisa juga untuk membuat parfum, itu bahan dasarnya. Jadi bahan dasar atas minuman mengandung etil alkohol itu dikenakan cukai, etil alkoholnya. Kemudian ada minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras. Nah, minuman keras juga dikenakan cukai. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah barang kena cukai berupa hasil tembakau. Begitu Mbak. Baik, nah dari tadi ya kita sudah berbicara cukai, kita sudah tahu apa itu cukai. Fungsi dari cukai ini apa? Nah, fungsi cukai itu ada 2 Bu. Yang pertama untuk mengatur di mana cukai berfungsi untuk membatasi konsumsi di masyarakat. Nah, jadi dia memiliki fungsi untuk mengawasi peredaran barang-barang kena cukai ini di masyarakat. Karena apa? Karena barang-barang tersebut memiliki dampak negatif Bapak Ibu. Baik itu bagi kesehatan masyarakat, contohnya rokok itu bisa mengganggu kesehatan. Kemudian ada juga minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras bisa mengganggu kesehatan, bisa juga mengganggu ketertiban umum. Nah itu. Kemudian yang kedua, fungsi cukai adalah sebagai penerimaan. Jadi cukai ini merupakan salah satu penerimaan yang sangat potensial untuk negara kita. Jadi cukai ini dipungut kemudian nanti masuk ke dalam APBN sebagai penerimaan negara yang potensial tadi. Untuk kemudian nanti dikembalikan lagi ke masyarakat melalui DBH-CHT, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Oke, baik. Itulah yang dirasakan masyarakat, dan mungkin masyarakat penasaran apa sih sebetulnya DBH-CHT itu. Nah Pak Heru, monggo silahkan dijawab, DBH-CHT itu apa sih Pak Heru? Terima kasih Mbak Devi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBH-CHT, itu tadi adalah dana yang diperuntukkan kepada daerah-daerah penghasil cukai tembakau, cukai rokok seperti di Kabupaten Grobogan. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa Grobogan ini salah satu penghasil tembakau. Makanya di dalam tadi Pak Iqbal menjelaskan ada namanya pita cukai, itu sebagian penerimaan negara akan dialokasikan kepada daerah penghasil. Nah, untuk Kabupaten Grobogan ini Mbak Devi,
ada namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau kita menerima sebesar 36 miliar 197 juta 852.549. Jadi cukup besar 36 miliar 197 kurang lebih seperti itu. Nah, dari 36,197 miliar itu memang peruntukannya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 PMK 07 2021. Jadi alokasinya terdiri dari 3 Mbak Devi. Ya. Jadi yang pertama untuk bidang kesejahteraan masyarakat, itu nilainya sebesar 50%, bidang kesehatan nilainya 40%, dan bidang penegakan hukum sebesar 10%. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Devi. Lah untuk kesejahteraan masyarakat ini kita kembalikan lagi ke para petani tembakau. Kita bina misalnya dari Dinas Pertanian, kita bantu alat-alat untuk modernisasi pasca panen atas hasil tembakau misalnya. Pengirisan yang selama ini manual kita bantu untuk modernisasi dari belok alat-alat, termasuk juga Dinas Perindustrian Perdagangan kita juga alokasikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kita adakan pelatihan-pelatihan. Sekali lagi untuk kegiatan ini bukan berarti kita menyuruh masyarakat untuk melestarikan merokok, tidak. Cuman dengan adanya Bapak Ibu menggunakan atau kita menggempur rokok ilegal, artinya pendapatan dari sektor cukai yang masuk ke kabupaten ini juga akan meningkat. Terus yang kedua ada bidang kesehatan. Jadi Bapak Ibu, beberapa kesehatan ini dikelola oleh Dinas Kesehatan, kita alokasikan untuk membayar namanya BPJS, biasanya BPJS dari para petani tembakau itu. Jadi kita bisa mengurangi beban masyarakat, saya tidak perlu bayar. Terus yang ketiga bidang penegakan hukum. Penegakan hukum salah satunya melalui sosialisasi talkshow yang kita laksanakan pada hari ini, termasuk ada penertiban di lapangan dari Satpol, dari Bea Cukai, termasuk dari kepolisian melakukan penindakan penegakan hukum di lapangan. Itu salah satu bentuk kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Termasuk sosialisasi itu juga ada, kita kalau di Gerobokan ini tadi malam ada namanya pentas ketoprak, itu juga dibiayai dari dana cukai, karena sekali lagi untuk sosialisasi ini kan kita menyasar dari banyak kalangan. Jadi pesan-pesannya tersampaikan dari seni ya? Ya, dari seni itu melalui ketoprak. Kemarin itu juga ada seni campur sari, kebetulan kita laksanakan di Bletuku. Jadi semua elemen kita sosialisasikan secara masif terkait dengan cukai, agar nantinya masyarakat yang mengkonsumsi rokok, termasuk juga hal yang lain barang kena cukai itu betul-betul berasal dari barang yang resmi, yang sah, yang legal, yang ada cukainya, sehingga pendapatan negara itu tidak dirugikan. Saya kira itu Mbak Devi, terima kasih. Baik, jadi itu ya dampak-dampak positif yang diterima masyarakat ketika kita benar-benar kalau misalnya merokok, membelinya adalah rokok yang legal, bukan yang ilegal. Karena komitmen kita bersama hari ini adalah gempur rokok ilegal. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya bersama dua narasumber dan juga nanti audiens juga mungkin akan memberikan pertanyaan, boleh ya. Kami sediakan waktu, tapi tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Khusus. Masih bersama kami pemirsa dalam Dialog Khusus spesial dari Grobogan, kita gempur bersama rokok ilegal. Nah, kalau tadi Pak Heru sampaikan, tadi untuk petani tembakau juga merasakan, kemudian untuk buruh-buruhnya juga mungkin merasakan. Nah, saya penasaran di sini mungkin ada yang sebagai buruh atau mungkin punya tetangga atau mungkin sebagai petani tembakau? Ada? Boleh tunjuk tangan? Oke, nah. Boleh kami minta testimoninya gitu ya Pak Heru ya, terkait dengan tadi DBHCHT. Boleh langsung ke depan Bapak? Maju ke depan, ya monggo silahkan. Bapak selama ini sudah merasakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang tadi disampaikan oleh Pak Heru untuk khususnya di Kabupaten Grobogan ini? Iya boleh silahkan. Oke, terima kasih Mbak Sinten nih? Devi Bapak. Mbak Devi ya? Iya. Nama saya Mas Imam Rosyadi dari Nambuan Purwodadi Grobogan. Kebetulan untuk daerah saya itu adalah merupakan
basis petani tembakau. Dan saya juga sering mengikuti kegiatan DBJHT ini, baik yang diselenggarakan oleh dari dinas Dispora, dari dinas sosial dan Disnaker. Di masyarakat petani tembakau khususnya itu memang ada merasakan lah bantuan berupa alat rajang itu yang dulu manual pakai estrek gitu ya. Sekarang sudah pakai diesel. Cuman kurangnya suatu pemerataan mungkin ya, atau mungkin dari dinas mungkin kurang tepat sasaran ya, kira-kira daerah mana yang perlu mendapatkan bantuan alat rajang ataupun bibit tembakau yang berkualitas ataupun berupa alat-alat yang kaitannya dengan tembakau, bahkan mungkin rabuk, dimana kalau masalah rabuk itu koordinasi SITA Pak Heru ya. SITA itu petani sangat membutuhkan untuk kebutuhan tembakau, daunnya biar bagus dan bagus itu. Tahun ini petani itu bakonya nggak bisa tumbuh itu, kuntet Pak, segini paling. Oke. Dulu itu bisa segini. Padahal harga tembakau saat ini 50.000 lebih per kilo, untuk daunnya 7.000 sampai 10.000. Nah, ini untuk sebagai kesaksian saya perlu mendapatkan pemerataan bantuan alat tembakau khususnya di wilayah-wilayah yang betul-betul membutuhkan peralatan tembakau, baik dari rajang, dari rabuk, benih dan sebagainya. Mungkin boleh saya bertanya Pak ya, dari sekian anggaran yang sudah dialokasikan ke tembakau, sering saya mendengarkan slogan gempar gempur tembakau, rokok ilegal itu kan ya. Itu bagaimana? Saya saat ini sebagai pelaku UMKM ya, pelaku UMKM Grobogan, itu di Grobogan itu ada kok pengrajin tembakau, pengrajin rokok yang belum mempunyai izin, karena buat izin rokok itu mahal Pak. Bisa ratusan juta ya. Bagaimana biar tidak terjadi rokok ilegal, pembinaan untuk pengrajin Grobogan itu dialihkan anggaran disubsidi untuk perizinan rokok biar tidak ilegal. Kita bina, kita subsidi untuk buat perizinnya. Iya. Saya kira gitu aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Ini betul-betul langsung keluh kesah dari petani ya Pak Heru ya. Langsung dicatat semuanya oleh Pak Heru. Cukup kompleks ini pertanyaannya Bapak ya. Tadi untuk alat-alat diharapkan lebih tepat sasaran. Kemudian juga terkait dengan perizinan. Katanya mahal juga nih. Bagaimana Pak Heru? Terima kasih Mbak Devi. Jadi terima kasih dari Pak Imam ya. Saya catat dari Nambuhan tadi banyak sekali testimoni dan juga diakhiri dengan pertanyaan yang sangat sulit ya ini ya, karena terkait dengan perizinan, nanti biar dari teman-teman cukai yang akan menjawab. Terima kasih masukannya. Memang di dalam peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi sudah kita bagi Pak. Jadi terkait dengan pembagian alat-alat termasuk juga sistem bibit dan seterusnya itu masuk di bidang kesejahteraan masyarakat tadi untuk otomatisasi pekerjaan. Nah, terkait dengan masukan panjenengan nanti akan kami identifikasi lebih lanjut Pak. Memang karena dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini besarnya juga terbatas, untuk kesejahteraan masyarakat kan 18,098 miliar, itu dibagi sekian banyak dinas. Karena kesejahteraan masyarakat ada yang menangani dinas pertanian terkait dengan bantuan sarpras tadi, ada dinas perindustrian terkait dengan pelatihan untuk industri atau pengrajin rokok, termasuk dinas tenaga kerja tadi pelatihan-pelatihan. Jadi nanti akan kami catat lagi dan kita meratakan lagi Pak, karena bantuannya tidak hanya alat, memang alat itu satu hal. Tadi panjenengan juga cerita saat ini kena stunting ya, untuk tembakaunya nggak bisa tinggi. Ini dalam kita berbicara terkait dengan
tata niaga tembakau itu juga dari Dinas Pertanian perlu untuk bangun embung salah satunya juga Pak. Karena ternyata ini kemaraunya cukup luar biasa Mbak. Efeknya walaupun tembakau kalau kena air hujan itu enggak bagus, tapi kalau enggak iya kalau kekeringan sama sekali juga enggak bisa tumbuh ya Pak Imam ya. Nah nggih kuntet ya. Apalagi juga untuk pupuk, kebetulan pupuk untuk sektor tembakau tidak disubsidi oleh pemerintah. Karena yang disubsidi hanya padi jagung dan kedelai aja untuk tanaman pangan, untuk hortik ya untuk bawang merah, bawang putih sama cabai. Itu yang untuk hortik. Jadi tembakau bukan yang disubsidi. Makanya dari Dinas Pertanian kemarin juga sudah beberapa embung dibangun Pak. Memang belum merata Mbak Devi karena saking luasnya grobogan dan keterbatasan anggaran dana bagi hasil juga hasil tembakau. Tapi apapun itu Pak, dalam forum-forum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian termasuk Disperindak, tolong terus disuarakan. Kami pun juga mencatat masukan dari Pak Imam terkait dengan pemerataan alat-alat itu tadi. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan bagaimana untuk melakukan pembinaan kepada pengrajin-pengrajin rokok agar bisa memperoleh izin. Nah, jadi kami saat ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini muter untuk membuka pelatihan, untuk melinting rokok lah bahasanya begitu. Jadi sigaret kretek tangan kalau nggak salah, karena untuk mesin kan nggak mungkin. Nah, dari situ kita memberi pilihan-pilihan kepada masyarakat. Memang terkait dengan kenaikan status pengrajin menjadi rokok yang siap jual, kembalinya ke Pak Iqbal nanti. Karena di situ ada mekanisme prosedur yang harus dipenuhi. Karena dalam menjual rokok pun juga nggak bisa seenaknya, karena di situ ada komposisi kandungan nikotin, tar yang itu harus terstandar. Makanya gunanya kita untuk menggempur rokok ilegal itu juga selain karena pendapatan negara itu tadi, juga untuk memastikan bahwa konsumen rokok itu benar-benar konsumsi rokok dengan tar dan nikotin yang sudah dibatasi berdasarkan uji laboratorium. Kalau pengrajin kan biasanya juga itu tidak melalui pengujian. Betul. Nah, akhirnya nanti kan bisa over, bisa tidak terkontrol. Nah, jadi mungkin saya kira nanti bisa ditambah dari Pak Iqbal, gimana caranya agar nanti pengrajin-pengrajin kita yang bergerak di bidang rokok ini nanti bisa difasilitasi menjadi produsen rokok. Jadi kita tidak hanya petani rokok ya Pak ya. Jadi kita dalam tata niaga pertembakauan itu kita tidak hanya di hulu saja, hanya nanam aja, habis itu dijual walaupun saat ini harganya cukup bagus. Tapi di hilir bagaimana ini daun tembakau bisa diproses menjadi rokok sehingga ada nilai tambah. Memang di Grobogan baru nanam tembakonya. Jadi monggo nanti dari Pak Iqbal bisa nambah kira-kira dari perizinannya dan prosedurnya seperti apa. Kalau memang oke ya nanti kita bisa fasilitasi. Saya kira itu Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Nanti jawabannya ditahan dulu ya Pak Iqbal ya, karena kita akan jeda sejenak tetap bersama kami dalam dialog khusus. Kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan DBHCHT dan tadi terkait dengan perizinan. Pak Iqbal ini menarik ya, ketika langsung nih kita bertemu dengan petani tembakau yang ingin upgrade gitu Pak ya, karena mengurus perizinan ternyata selama ini susah dan mahal. Gimana Pak Iqbal? Jadi untuk setiap orang yang mau membuat atau memproduksi rokok harus memiliki izin Pak, betul. Jadi izinnya kalau di Bea Cukai kita sebutnya NPP BKC. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Sebenarnya kalau di Bea Cukai tidak sulit untuk mengurusnya Bapak, Ibu. Hanya memang untuk mengurus perizinan NPP BKC itu membutuhkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah ini yang berasal dari instansi-instansi terkaitnya Pak. Termasuk tadi salah satunya hasil uji labnya tadi, sampel barangnya. Nah ini yang mungkin masyarakat agak kesulitan untuk memenuhinya gitu Bapak Ibu. Tapi nanti kalau memang Bapak ada niat, ada keinginan untuk membuka pabrik, Bapak bisa konsultasi ke kami, nanti kami coba asistensi Pak untuk perizinannya seperti apa, Bapak kesulitannya di mana, nanti kita coba asistensi Pak. Oke, jadi langsung terjawab ini ya Pak Imam ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau buka pabrik Pak, nanti jadi juragan gitu ya Pak ya. Amin. Boleh setelah ini difasilitasi lewat Pak Iqbal. Kita asistensi Pak. Ya. Kita bantu. Dan Pak Heru, kalau berbicara tentang rokok ilegal, sebetulnya yang dikeluhkan juga oleh teman-teman ini adalah
bisa kok untuk jadi produsen rokok legal, tapi masih banyak juga rokok ilegal. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat gempur bersama rokok ilegal ini? Ya, terima kasih. Cara kita menggempur, ya pastinya kita tidak menjual belikan rokok ilegal itu ya. Jadi bagi semua masyarakat Kabupaten Grobogan yang tidak merokok, ya saya harapkan ayo kita tetap jaga kesehatan, jangan terpengaruh terhadap kampanye-kampanye tentang nikmatnya merokok, karena itu hanya iklan komersial saja. Bagi yang sudah merokok, ayo kita mengkonsumsi dari rokok yang legal. Nanti pada saat tidak ada yang memperjualbelikan, otomatis rokok ilegal ini juga akan berhenti dengan sendirinya. Karena rokok ilegal ini beredar di pasaran karena ada supply and demand-nya. Yeah. Ada permintaan masyarakat, ada pasarnya, ya? ada pasarnya, sehingga para pengrajin yang ilegal itu tadi tetap memproduksi karena bisa dijual. Kalau nanti dari konsumen sudah sadar untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal, pasti dengan sendirinya dia akan berhenti dengan sendirinya. Saya kira itu Mbak Devi. Oke, baik. Jadi kalau tidak ada pasarnya, akan berhenti dengan sendirinya. Sebetulnya seperti itu, harapannya seperti itu. Oke, nah Pak Iqbal di sini juga bawa contohnya. Bawa contoh, kita bawa contoh nih Bapak rokok Ibu yang ya, Pak Iqbal ilegal. dari Bea Cukai bawa contoh rokok yang ilegal. Ada juga rokok ilegal, mungkin boleh ditunjukkan Pak Iqbal. Iya, jadi Bapak Ibu untuk rokok ilegal ciri-cirinya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, rokoknya tidak dilekati pita cukai atau kita sebutnya rokok polos. Nah itu rokoknya sama sekali tidak ada pita cukainya. Nah ini salah satu contoh rokok ilegal. Dia tidak ada bandrolnya Bapak Ibu ya. Tidak ada pita cukainya. Kemudian ada rokok dengan pita cukai palsu. Dia ada pita cukainya tapi pita cukainya palsu. Nah ini kita bisa identifikasinya biasanya melalui cetakannya. Cetakannya dia biasanya tidak jelas. Jadi dia buram. Nah kalau cetakan rokok dengan pita cukai yang asli, dia cetakannya jelas. Nah kemudian kita juga bisa menggunakan bantuan dari sinar UV, sinar ultraviolet. Jadi kalau Bapak Ibu biasa mengidentifikasi uang asli atau palsu, nah itu sama sinar yang digunakan. Karena memang bahan dari pita cukai ini sama dengan bahan yang digunakan untuk uang, tingkat sekuritasnya sama. Nah ketika dia disinari dengan sinar UV, maka dia akan berpendar warna hijau dan biru. Kalau dia pita cukainya palsu, ketika disinari dengan sinar UV dia akan menolak cahaya. Jadi dia lebih terang. Sama seperti kita menyinari kertas biasa dengan sinar UV. Nah itu rokok dengan pita cukai yang palsu. Nah kemudian ada yang ketiga, rokok ilegal itu pita cukainya bekas. Nah ini salah satu prosedur kita untuk menempelkan pita cukai di kemasan rokok itu harus sobek ketika dibuka. Nah ini untuk mencegah adanya pita cukai bekas yang digunakan kembali. Ciri-cirinya seperti apa? Ada bekas sobekan di rokoknya, di pita cukai. Nah itu menandakan pita cukai yang digunakan adalah pita cukai bekas, itu ilegal. Nah kemudian ada yang keempat, rokok dengan pita cukai yang salah peruntukan. Nah jadi pita cukai itu harus ditempel sesuai dengan produksi rokoknya. Dari produksi rokok ada yang SKM, sigaret kretek mesin, ada sigaret kretek tangan. Nah ini beda cara produksinya. Kalau yang sigaret kretek mesin, dia diproduksinya menggunakan mesin. Sudah modern. Kalau sigaret kretek tangan atau sigaret putih tangan itu diproduksinya menggunakan alat-alat tradisional tenaga manusia. Nah, karena dia menyerap tenaga kerja lebih banyak, maka tarif cukainya lebih rendah Bapak Ibu. Yang sigaret kretek tangan atau sigaret putih tangan. Nah, ini yang digunakan oleh oknum-oknum, dia produksinya sigaret kretek mesin, produk-produknya menggunakan SKM, tapi pita cukai yang ditempel itu adalah pita cukai untuk rokok dengan sigaret kretek tangan yang produksinya secara tradisional karena tarifnya lebih murah tadi. Nah itu pita cukai yang salah peruntukan. Atau bisa juga berbeda jumlah isi di dalam kemasannya. Nah, ada yang kemasan rokok isinya 20 batang, tapi kemudian pita cukai yang digunakan pita cukai untuk rokok dengan isi 12 batang. Nah itu salah peruntukan. Kemudian ada rokok dengan pita cukai yang salah personalisasi. Nah itu dia menggunakan pita cukai milik pabrik rokok lain, digunakan di rokok milik pabriknya. Nah itu contoh-contoh ciri-ciri rokok ilegal. Oke, sudah sangat jelas ya sekarang. Jadi kita sudah bisa membedakan apa itu ciri-ciri rokok ilegal ya dari masing-masing. Ada yang berpita, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya tidak sesuai. Ternyata
Oknum-oknum ini cukup kreatif ya, Pak Cukup Iqbal ya? kreatif. Baik, nah obrolan kita akan kita lanjutkan pemirsa, tapi di episode selanjutnya tentang DBHCHT masih dari Kabupaten Grobogan. Ikuti terus kebersamaan saya bersama dua narasumber kita pastinya dalam dialog khusus.